bapaknya merasa tidak melakukan itu, datang aja kantor polisi. Buktiin kalau emang benar bapak tidak melakukan hal tersebut, gitu ya. Dibuktiin ke kantor polisi. Anaknya ngeliat ini aja udah trauma kali, udah takut ya. Apalagi ditanya sama laki-laki udah begini aja. Air matanya udah banyak, Bu. Nggak mau sama sekali, takut nih. Ini langsung sakit sih Neng. Ya. Kalau sama cewek mah Masih oke. Masih oke gitu. Ngambil duit saya dari kantong, dianya ngegelabu ke sini di kantong, langsung lari gitu. Pak, masalahnya anaknya udah visum, Pak. Bapak tahu visum? Visum tuh udah pengecekan, Pak, di rumah sakit, di kantor polisi. Jadi saya harap Bapak jawabnya jujur, tidak boleh bohong. Anaknya ini sudah visum, dan di vaginnya itu udah ada sobekan, Pak. Pokoknya sampai mati lah gitu. Oh, sampai mati, Iya. berarti benar Bapak Iya. tidak mengakui? Iya gitu. Oh, sampai mati, Pak? Iya. Karena sudah menyakiti anak-anak, itu sudah dilindungi anak-anak di Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau bapaknya memang masih nggak ngaku, tetap bersikuku seperti itu, nanti akan kita kasih jeratan hukuman yang paling berat. Maksudnya di sini kita datang baik-baik, tapi bapaknya nggak iya mah kayak gini aja, berarti nanti yang nanya bukan saya, gitu, yang nanya penyidik. Ini apalagi ternyata sudah diatensi gitu ya, Pak. Berarti nanti Bapak sudah datang ke polisian, yang penting jangan ada yang ngumpet-ngumpetin ya, Mbak, pihak dari keluarga, karena sesuai dengan undang-undang siapapun yang mengumpeti ya dan tidak kooperatif dalam kasus ini itu akan kena sanksi juga. Sanksi pidana amit-amit nih misalnya diumpetin di rumah mana, nah itu bisa kena juga. Jadi kalau emang bapaknya merasa benar ya, bapaknya merasa tidak melakukan itu, datang aja kantor polisi. Buktiin kalau emang benar bapak tidak melakukan hal tersebut, gitu ya. Dibuktiin ke kantor polisi. Kalau saya di sini cuman mau bertemu sama Bapak karena adanya laporan seperti ini, dan saya bicara baik-baik pun Bapak masih belum mau ngaku gitu. Tapi nggak tahu nanti di kepolisian seperti apa hasilnya. Ya, saya cuman sebagai yayasan yang follow up adanya laporan. Karena emang saya lagi banyak nanganin kasus pelecehan, Mbak. Entah persetubuhan, pelecehan, saya banyak banget anak di bawah umur. Tadi kita posisinya lumayan jauh karena dapat info seperti ini dan urgent ya, Mbak ya. Makanya saya langsung merapat ke sini gitu. Ya Pak, ini kita mau mampir Pak ke kantor polisinya ya. Jadi laporannya mau kita tanya sama penyidik udah sampai mana, seperti itu ya. Pak, makasih ya sekali lagi ya. Saya pamit ya. Yuk, makasih Bu. Ya, makasih Mbak. Maaf ganggu. Pak, hatur nuhun Pak. Guys, sebenarnya tadi maaf ya, bukannya saya lembek atau pengen mediasi ini damai, enggak. Itu adalah cara kita untuk merayu sebenarnya supaya terduga pelaku itu mau ngomong dan bisa trust sama kita. Jadi kayak dia bisa dimediasi nih, tapi ternyata masih nggak bisa juga. Jadi kalian jangan nyalain saya. Gitu, itu adalah trik saya sebenarnya. Bu, tadi kita udah kesana, ya kan? Nah, si pelaku nggak ngaku, Bu. Emang gitu. Jadi nggak apa-apa, Bu. Dia nggak ngaku. Terus tadi saya udah telepon Komnas, ya. Ini tolong bantu kirimkan nomor penyidik. Nomor penyidiknya kirim ke saya.
No, si Mas yang tadi ya? Iya, penyidiknya tolong kirim sekarang. Nanti kita datengin. Enggol itu. Enggol. Ada nggak? Dia Adian. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti tolong kirim. Jadi biar kita yang follow up. Nah nanti ini kan sudah diatensi sama Komnas Perlindungan Anak ya Bu ya. Jadi nanti Komnas bersurat ke polisi biar dipercepat prosesnya gitu. Nah tadi saya bilang juga sama Bapak, Pak jangan kemana-mana, jangan kabur. Kalau ada keluarga yang sembunyiin itu bisa kena pidana juga gitu. Jadi keluarga nggak boleh sembunyiin. Kalau emang ngerasa nggak bersalah, datang kantor polisi nanti ya jelasin gitu ya. Jadi nanti kan kalau polisi yang nanya mungkin beda ya Bu, gitu dia ada triknya sendiri seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi mungkin sama kita bisa bohong, sama ibu juga bisa bohong, tapi kalau sama polisi nggak akan mungkin bisa bohong. Ya, dan jawaban korban itu 100% Bu. Dalam arti nggak akan mungkin pelaku mau ngomong apapun nggak akan bisa ini. Gitu ya, tadi udah saya jelasin juga. Emang kalau misalnya korban bohong, kenapa harus bohong gitu? Kenapa harus bohong? Padahal maksudnya nggak ada untungnya juga, karena kan udah ada hasil visum gitu. Tapi dia nggak bisa jawab. Intinya dia bilang, enggak, pokoknya saya sumpah demi Allah katanya. Saya sumpah mati kata dia gitu. Nah sebenarnya tadi keluarganya nyuruh jujur juga ya Fit ya, nyuruh pada jujur juga, tapi si bapaknya kekeh untuk gak bicara jujur. Anak-anaknya juga udah nanya katanya, Pak benar apa enggak, tapi bapaknya tetap kekeh tidak mau bicara jujur. Nggak apa-apa Bu, yang penting kita di sini udah usaha, dan abis ini juga saya usahain untuk dorong polisi supaya lebih cepat, gitu ya. Kenapa ini saya bilang lebih cepat? Karena saya juga takut pelaku kabur, ya kan? Terus ini juga trauma, ini kan berdekatan rumahnya, gitu. Harusnya segera dong. Dan ini pedofil Bu, bisa ngelakuin sama anak-anak lainnya Bu. Gitu. Apalagi itu saya lihat di depan anak cewek semua pada banyak, gitu. Itu tempat ngaji. Oh itu tempat ngaji. Makanya tadi saya bilang ini harus segera ditangani karena takutnya yang namanya manusia kan udah pedofil gini Bu, bisa lakuin ke semua anak gitu, nggak perempuan aja, mungkin cowok juga kan sekarang banyak yang dilakukan juga gitu. Dia minta surat apa tadi? Laporan polisi. Laporan polisinya. Sama nomor telepon penyidik. Ya, Nanti 2 poin itu ya. Nanti biar kita bersurat langsung kirim ke Polres. Ya, langsung kirim bersurat dari Komnas. Jadi biar agak cepat, nanti kalau ada apa-apa ibu atau siapapun itu aja info ke saya, misalnya Mbak ini udah sampai ini atau ada perkembangan apapun diinfo ya, jangan gak diinfo ya, nanti diinfo terus ya. Oke, itu aja sih. Yang penting tadi kita udah berusaha ya untuk ngomong sama pelaku, walaupun kita agak ngomongnya kita bisa bantu nih Pak gitu, padahal cuman mau si pelaku ini jujur tadinya, tapi tetap nggak jujur ya, tetap nggak mau jujur walaupun kita bilang ini mau kita mediasi, walaupun sebenarnya tidak ada mediasi gitu. Ya udahlah ya, yang penting nanti prosesnya berjalan. Abis ini di jalan, ini kan lagi dibikin suratnya ya sama Komnas Perlindungan Anak. Nanti bersurat, terus nanti abis itu Bu Lia bantu telepon ke penyidiknya katanya ya. Jadi biar prosesnya bisa agak lebih cepat, karena trauma anak, saya yakin banget ini anaknya ngelihat ini aja udah trauma kali, udah takut ya. Apalagi ditanya sama laki-laki udah begini aja, air matanya udah banyak Bu, nggak mau sama sekali, takut nih, ini langsung sakit sih Neng ya. Kalau sama cewek mah masih oke gitu. Bu, ini udah ke psikolog belum Bu? Udah Berapa kali? baru sekali ya, yang di Kerawang belum, baru bikin pemulir doang pernah bilang tadi kan. Kapan lagi Bu? Itu harus 3 kali? Harus 3 kali, baru sekali yang lain minggu depan. Minggu depan? Iya, tadi soalnya kan ada yang kesini, yang dari Kerawang.
Oke. Katanya minggu depan. Iya, minggu depan. Jadi per seminggu sekali. Nggak tahu tuh, nggak jelas itu. Nggak bisa. Mau diiniin sih. Nggak, maksudnya coba tanya lagi, bisa dipercepat nggak? Bisa dibantu percepat nggak Tadi gitu? bilangnya minggu depan. Bilang, Bu, ini kasihan Bu anaknya trauma gitu. Diceritain aja kalau ngeliat laki-laki takut gitu. Terus dia mau keluar rumah celingak-celingak gitu. Ceritain aja Bu semuanya gitu. Jadi biar agak lebih Sekolah cepat. mau udah beres, udah sampai jalan, lari dia nangis takut. Gak jadi sekolahnya gitu. Saya sampai gemeteran, sampai sekarang di gemeterannya. Nggak berhenti gitu. Iya. Oke. Ya Banyak udah. terima kasih yang Sama-sama. udah datang ke sini jauh-jauh. Nggak apa-apa, emang tugas saya. Tadi Mas sebenarnya saya lagi jauh di Bekasi ya. Tadi juga saudara kan yang Iya. kabarin ke sini Heeh. Terus saya ngelihat ini laporannya, saya tanya nih ini kasusnya apa? Ada persetubuhan. Terus saya dapat info persetubuhan. Ya sudah, makanya saya jalan. Gitu. Karena ini urgent ya, Bu. Assalamualaikum. Neng. Udah nyampe, Neng. Ibunya ya? Bukan. Ibunya kemana? Bibi. Ibu. Yang tadi ngasih tahu waktu mau kesini. Ibunya kemana, Bu? Di Cikampek. Apa kerja? Itu siapa nih? Anis. Oh, Ibunya? itu anak saya. Ibunya? Yang di Jawa itu yang Ibunya kerja atau apa? Nggak kerja. Di Cikampek. Ngapain? Ya, nggak tahu lah. Oh, Kayak gitu suami, nggak mau ngurusin. hmm. Soalnya itu udah punya keluarga. Oh, udah punya keluarga. Jadi anak yang ini nggak di ini. Enggak. Dari Bayi. Ya. Terus pas tahu gimana ibunya? Nggak ada reaksi apa-apa. Ibunya nggak ada reaksi apa-apa? Iya. Nggak mau. Maksudnya tuh nggak mau bawa gitu dari kecil. Heeh. Nggak mau Kenapa? ngurusin. Nggak tahu. Oh, sama yang baru udah punya anak? Udah Baru 3 bulan. bulan. Oh, baru satu. Kenapa yang ini nggak dibawa? Nggak tahu. Oh, cuma 2 berarti? Kayaknya Satu. takut sama suaminya kali. Nggak dikasih apa-apa, nggak. Nggak pernah dibiayain, Bu? Dibiayain udah ya enggak seadanya aja. Ini mah yang ya udah. udah. Dibiayain juga ya namanya Mhm. cuma berapa nih? Ini sebulan 60.000. Anaknya 2 di sini sama Kakaknya kelas 2 SMP. Oh, kamu udah gede ya? yatim itu. Bapaknya orang Bima. Oh, jadi beda-beda bapak ya? Iya. 3 beda bapak semua? Kalau ini anak Malang, Bu, nggak ada yang tanggung jawab. Oh, bapaknya nggak tanggung jawab. Bapaknya di mana? Di Tegalampas ada Kenapa nggak dilaporin bapaknya? kecelakaan. Ceritain aja dari awal. Kecelakaan gitu, tapi nggak mau tanggung jawab. Ya kenapa nggak Udah bawa dilaporin? RT, udah bawa Nggak mau tanggung jawab? Soalnya punya istri. punya istri. Gitu. Oh. Berani nikahin ibunya. Nggak bisa. Masih saudara juga itu juga. Di sana. Saudara jauh tapi? Seaki. Oh, seaki. Ya udah, itu aja. Aku pamit ya, Bu. Nanti Iya, kalau iya. ada apa-apa diinfo aja. Kalau butuh apa-apa juga diinfo aja ya, Bu. Iya, iya. Ya udah, oke. Itu aja, guys. Makasih, nanti kita bantu follow up lagi ya. Bismillah, semoga dilancarkan. Terus pelaku juga segera ditangkap. Itu sih yang mau saya lihat, pelaku segera ditangkap dan kalau bisa dikebiri ya. Zaman sekarang lepas bisa kayak gitu lagi, udahlah, udah paling benar dikebiri. Kalau dikebiri dia bisa apa? Nggak bisa ngelakuin apa-apa kan? Jadi kalau untuk predator emang wajib sih dikebiri menurutku ya. Kalau 15 tahun, 20 tahun ya kalau dia panjang umur ya masih bisa keluar ya. Walaupun aki-aki udah kayak gimana nggak bisa jalan pun tetap kalau bisa ngelakuin emang ngelakuin gitu ya. Oke, itu aja ya. Thank you guys. Maksudku
pihak dari Pak RT, dari kelurahan udah sempat menanyakan sama pelaku, terduga pelaku. Yang terduga pasti sudah kita tanyakan lah. Katanya Ya sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa beliau mengatakan tidak merasa, tidak merasa. kalau menjajani ya karena memang masih kaitan saudara. Tapi melakukan tidak katanya. Kalau melakukan tidak, kami sudah tanya 3 kali sampai anaknya juga menanyakan sudah dari keluarganya, terutama dari kakaknya, dari anaknya, dari semua pihak keluarga itu menanyakan dan tidak merasa. Makanya kami ya udah silakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Kalau memang terbukti salah ya sudah. Kalau tidak ya mau bagaimana gitu. Yang penting kita mendampingi informasi. Tadi kan aku udah telepon Komnas Perlindungan Anak ya, Betul. yang di Jakarta. Nah nanti pada mau kesini Pak, tapi mungkin nanti tunggu info ya Pak. Saya info kapannya karena beliau juga lagi ada kasus lainnya gitu. Jadi nanti saya info mungkin minta nomor bapak Boleh. gitu. Terus mau koordinasi sama penyidik juga. Boleh. Gitu. Jadi biar cepat prosesnya berjalan, Iya. nggak terlalu lama seperti ini karena kasihan juga korbannya trauma ya Pak. Tadi saya dengar dia mau keluar rumah aja dia lihat dulu terus nangis katanya. Mungkin masih ada rasa khawatir atau seperti apa. Pastilah Bu, yang namanya juga anak ya. Kalaupun memang ia terduga seperti itu ya kami mohon secepatnya. Iya. Kalau memang tidak juga secepatnya, Iya. kasihan juga bukan Iya. cuma ini ya. Betul. Jadi yang sana juga sama. Iya. Kita Jadi, tidak memihak mana-mana, kita Kita memberikan netral. netral. Mana yang benar, mana yang tidak. Ya yang benar harus benar, yang salah harus soal salah. ini. Semuanya sebenarnya di kita sama Pak Lurah sama yang lain Cepat ya, kita tetap langsung membahu-membahu gimana proses kelanjutannya. Kita juga menunggu karena apa sudah ada laporan. Bagus berarti Pak, bagus. Intinya itu aja sih Pak yang dari saya Pak. Tadi juga saya udah datang ke sana, saya udah kesini dan saya udah telepon juga dari Komnas. Habis ini semua telepon penyidik Siap. Pak, gitu biar saya tahu prosesnya udah sampai mana. Tapi kalau menurut Ibu udah 4 saksi semua udah dipanggil. Tuh, untuk masalah itu kurang tahu. Oh kurang tahu ya karena dari LBH. Mungkin dari LBH yang ini dan yang keluarga betul. ini yang korban gitu paling saksinya. Sebenarnya udah lengkap, tinggal pemanggilan si terduga pelaku. Terduga, ya. Gitu ya udah Pak, kalau gitu Siap. saya pamit ya Pak. Siap, terima Ini Pak kasih. siapa maaf? Saya Pak Surnata. Pak Surnata. Makasih ya Pak RT. Iya. Nama Pak RT siapa? Komarudin. Pak Komarudin. Boleh. Makasih ya Pak. Nanti Iya, kalau iya. ada apa-apa di info aja. Siap, siap. Ini tim saya minta nomor Boleh, Bapak ya. boleh, iya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.